Pernahkah kamu merasa satu nama yang dulu identik dengan ketenangan perlahan berubah menjadi pusat badai? Nama itu adalah Ridwan Kamil. Awalnya publik hanya mendengar bisik-bisik, potongan cerita, jejak lama yang kembali diungkit. Nama Aura Kasih ikut disebut, bukan sebagai pernyataan, bukan pula sebagai pengakuan. Hanya serpihan masa lalu yang tiba-tiba kembali ramai dibicarakan. Tidak ada klarifikasi langsung, tidak ada pengakuan resmi. Namun satu hal terjadi. Netizen mulai menyusun cerita mereka sendiri. Dan sebelum publik sempat benar-benar mencerna isu pertama, datang kabar kedua, lebih sunyi, tapi justru jauh lebih menghantam. Atalia Praratya menggugat cerai. Bukan gosip, bukan rumor, melainkan proses hukum yang nyata. Puluhan tahun pernikahan. Citra keluarga yang selama ini terlihat utuh, tiba-tiba berada di persimpangan. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada saling serang di ruang publik. Hanya satu kalimat yang menggantung di benak banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang tertutup rapat itu? Publik bertanya-tanya, apakah isu yang beredar sebelumnya ada kaitannya? Atau ini murni persoalan rumah tangga yang tak pernah kita ketahui? Namun, cerita belum selesai, karena di saat perhatian publik masih tertuju pada gugatan cerai, muncul satu klaim yang membuat semuanya terasa jauh lebih panas. Nama Lisa Mariana, ia mengklaim dirinya hamil. Dan dalam klaim itu, nama Ridwan Kamil kembali disebut. Media sosial meledak. Komentar membanjir, spekulasi saling bertabrakan. Ada yang marah, ada yang simpati, ada yang merasa ini terlalu banyak kebetulan. Ridwan Kamil kemudian membantah dengan tegas. Melalui kuasa hukum, ia menyebut tudingan tersebut tidak benar dan meminta publik berhenti menghakimi sebelum fakta berbicara. Lalu, fakta itu datang dalam bentuk yang tak bisa dibantah oleh opini. Tediana, bagi sebagian orang, itulah titik balik. Bagi sebagian lainnya, justru awal dari pertanyaan baru. Jika hasilnya demikian, mengapa isu ini bisa berkembang sejauh itu? Mengapa satu klaim bisa mengguncang begitu banyak hal sekaligus? Dan disinilah semuanya terasa rumit. Karena tiga cerita ini, isu lama, gugatan cerai, dan klaim kehamilan, bertemu di satu titik yang sama. Bukan untuk disimpulkan secara tergesa-gesa. Bukan untuk dihakimi dengan emosi. Melainkan untuk direnungkan. Apakah kita sedang melihat kebenaran? Atau hanya potongan-potongan cerita yang dirangkai oleh hiruk-pikuk media sosial? Satu hal yang pasti, di era digital, nama besar tak kebal dari badai. Dan ketenangan bisa runtuh, bukan oleh satu peristiwa, melainkan oleh rangkaian isu yang datang beruntun. Maka pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa benar dan siapa salah, tapi apakah kita cukup bijak untuk menunggu fakta, atau terlalu cepat ikut terseret emosi? Karena yang paling berbahaya bukanlah kebenaran yang menyakitkan, melainkan asumsi yang terlanjur dipercaya. Makasih ya Kak yang sudah dengerin sampai habis. Jangan lupa follow, like, dan share biar nggak ketinggalan cerita dan fakta lainnya. Sampai ketemu di konten berikutnya.